Saudara, bagi kita yang dibesarkan dalam keluarga Kristen yang rajin ke gereja, yang sejak kecil pergi ke sekolah minggu, maka kisah Simson adalah kisah yang pasti familiar buat kita. Dia adalah seorang hero, superhero bahkan, dengan kekuatan yang luar biasa. Seorang yang bisa mengalahkan seekor singa dengan tangan kosong, bahkan sampai mencabik-cabik singa itu. Seorang yang memukul mati 1.000 orang hanya dengan memakai tulang rahang keledai. Dan seorang yang mampu merobohkan tiang bangunan yang besar dengan tangan kosong yang waktu itu dipenuhi oleh 3.000 orang Filistin. Saudara, Simson adalah seorang yang istimewa karena sejak sebelum dia lahir, malaikat Tuhan datang terlebih dahulu kepada orang tuanya untuk memberitahukan akan kelahirannya. Kelahirannya semakin istimewa karena dia dilahirkan dari seorang perempuan yang mandul. Hanya ada beberapa tokoh seperti itu di dalam Alkitab. Sarah yang melahirkan Ishak, Ribka yang melahirkan Esau dan Yakub, Hana yang melahirkan Samuel, Elisabeth yang melahirkan Yohanes Pembaptis, dan istri Manoah yang melahirkan Simson. Nah, kelahiran Simson dari seorang yang mandul ini menyatakan suatu rencana yang besar yang Tuhan rencanakan untuk umatnya. Dan kita memang melihat bahwa Tuhan sengaja memakai wanita-wanita yang mandul ini untuk membuktikan bahwa sejarah keselamatan Allah di dalam diri umatnya umumnya bermula dari mereka yang benar-benar tidak berdaya. Nah, beginilah pesan Allah kepada orang tua Simson sebelum dia lahir. Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara, Simson adalah seorang nazir Allah, artinya seorang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Di dalam bilangan yang ke-6 dijelaskan hal-hal yang menjadi pantangan bagi seorang nazir Allah. Salah satunya adalah pisau cukur tidak boleh menyentuh rambutnya. Simson hidup di zaman hakim-hakim di mana penulis mengatakan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6. Dan kalimat yang sama diulang lagi di pasal 21 ayat 25 bagian akhir dari kitab Hakim-Hakim. Saudara, kalau kita membaca kisah Israel di zaman itu, maka kita akan mendapatkan gambaran zaman yang dimaksud oleh penulis, di mana setiap orang itu melakukan apa yang mendatangkan kesenangan bagi dirinya, melakukan apa yang benar menurut sudut pandangnya, dan mengabaikan hukum serta titah Allah. Padahal dalam sejarah Israel, jauh hari sebelumnya, Musa pernah menasihatkan mereka, jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Ulangan 12 ayat yang ke-8. Dan di dalam bagian ini penulis mengisahkan kepada kita contoh hal itu dari kehidupan Simson. Di dalam pasal 14 ayat yang ke-3 dan 7, ketika Simson bertemu dengan seorang perempuan Filistin, dia meminta kedua orang tuanya untuk mengambil perempuan itu menjadi istrinya karena perempuan itu baik menurut pandangannya Simson. Di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris sangat jelas, because she was pleasing to his eyes. Karena perempuan itu baik, menyenangkan, cantik menurut pandangan Simson. Nah, di dalam Keluaran 34 ayat 16, Tuhan sudah memberikan larangan bagi Israel untuk tidak menikahkan anak-anak mereka dengan bangsa-bangsa lain saat itu, karena hal itu akan membuat hati mereka berpaling dari Allah mereka. Dan kita mengetahui selanjutnya dari kisah itu, setelah menikahi perempuan itu mengecewakan Simson sehingga dia memberikannya kepada kawannya. Nah, saudaraku, sesuatu yang menarik dari kehidupan Simson ini adalah berkali-kali di dalam beberapa pasal dikatakan bahwa berkuasalah roh Tuhan atas dia. Meskipun di dalam berbagai ketidaktaatan yang dilakukan oleh Simson, roh Tuhan tetap berkuasa atas dia. Namun di pasal 16 yang mengisahkan akhir daripada kehidupan Simson, kita melihat hal yang mengagetkan. Pasal 16 ayat 20b, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simson tidak mengetahui kalau Tuhan sudah meninggalkan dia. Saudara, mengapa dia tidak tahu? Mengapa hal yang begitu penting dia tidak tahu? Apakah karena selama bertahun-tahun, sekalipun dalam ketidaktaatannya,
Tuhan selalu memberikan kemenangan kepadanya. Saudara, Simson di dalam kehidupannya menerima begitu banyak keistimewaan di dalam kehidupannya. Menerima begitu banyak anugerah, bahkan kekuatan yang super, namun seakan-akan dia take it for granted untuk semuanya itu. Dia kemudian terakhir kalinya jatuh cinta kepada Delila dengan cinta yang buta. Akhirnya membutakan matanya. Orang-orang Filistin itu mencungkil kedua matanya. Namun saudara, meskipun Simson gagal, namun di akhir daripada kehidupannya, Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya. Dia mendengarkan doa Simson yang terakhir kalinya sehingga dia merobohkan tiang bangunan yang dihadiri 3.000 orang Filistin itu dan merobohkan kuil Dagon. Nah, kisah Simson ini menjadi peringatan yang penting bagi kita. Kiranya kita sungguh-sungguh mengetahui hal-hal yang begitu penting dan memiliki kepekaan. Apakah hidup kita, keputusan-keputusan kita, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Allah? Ataukah sebaliknya kita melakukan apa yang benar menurut pandangan kita sendiri? Nah, kita bisa saja jatuh dalam ketidaksetiaan seperti Simson. Kita tidak taat, jatuh dalam dosa, tidak menghargai kebaikan dan anugerah Tuhan. Namun kita juga bisa belajar dari Simson yang pada akhirnya kembali dan berseru kepada Tuhan. Ketika kita yang berdosa ini sadar akan dosa kita dan berseru kepadanya, Dia Allah yang setia akan mendengarkan seruan umatnya. Amin.